satu boleh. Oh, main bola ya. Pak, sudah selesai. Oke. Sudah nggak boleh nyontek ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Ya, ini kalau pakai video enggak? Kalau pakai cerita, kamu mendengarkan, apa enggak? Suka ya? Nih, terus, kamu pembelajaran sama game, suka enggak? Ini kalau sudah tempat arahnya, ini dia tidak ayo kurang 2 menit lagi. Udah semua ya? Terima kasih anak-anak sudah mau mengerjakan soal asesmen diagnostiknya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan contohnya berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat memberikan kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, nanti saya akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi ruangan kelas ini apakah ada contoh dari sifat-sifat cahaya yang bisa kalian identifikasi. Kemudian nanti saya akan menjelaskan sedikit materi menggunakan PowerPoint yang sudah saya sediakan. Kemudian nanti selanjutnya kita nanti akan menyanyi bersama-sama mengenai sifat-sifat cahaya. Dan yang selanjutnya nanti kita juga akan melakukan suatu percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Setelah itu nanti ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian, nanti dapat kalian kerjakan secara berkelompok. Hasilnya nanti bisa dipresentasikan di depan kelas.
pembelajaran hari ini. Nah, yang terakhir nanti kita akan mengumpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Di ruangan ini kalian melihat suatu bayangan apa tidak? Melihat. Kenapa kira-kira kok ada bayangan di dalam kelas ini? Karena ada cermin. Karena ada cahaya. Cahayanya kenapa kok terjadi bayangan? Ya, kenapa? Menembus benda bening. Ya, salah satu sifatnya cahaya itu bisa menembus benda bening. Nah, untuk mengetahui materinya secara mendalam, di sini Ibu akan menjelaskan menggunakan PowerPoint ya yang sudah Ibu sediakan. Kalian dapat memperhatikan ke depan. Nanti kalau kalian belum mengerti yang Ibu sampaikan, kalian bisa bertanya ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Ya betul, cahaya itu merupakan sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Nah, dari mana cahaya itu berasal? Sumber cahaya yang pertama. Ya, sumber cahaya yang utama. Apa itu sumber cahaya yang utama? Matahari, lampu, obor, Oke. Nah, tunggu. Sumber cahaya yang utama itu matahari. Kalau lilin, senter, obor itu sumber cahaya lain. Sumber cahaya utama itu maksudnya yang kita gunakan, yang mau digunakan itu loh. Contohnya matahari ini. Jadi dia menjadi sumber cahaya utama di muka bumi. Semua makhluk menggunakan sumber cahaya dari matahari. Kemudian ini yang utama mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menambah lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dihiaskan, dapat diuraikan, dapat membentuk bayangan. Oh ya betul. Jadi sifat cahaya itu ada 6 ya. Yang pertama merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan dan dapat membentuk bayangan. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah menyiapkan contohnya dari sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Contohnya yaitu ketika kita menyalakan senter yang kita selotkan ke dinding misalnya, itu kan terlihat ya ada cahayanya bisa lurus ke dinding. Kemudian di sini Ibu sudah memberikan salah satu contoh cahaya dapat merambat lurus. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di depan. Ini ada lampu yang terdapat di sepanjang jalan Pahlawan yang ada di Kota Madiun. Pernah ke sana belum? Nah, di sana kan ada banyak sekali lampu. Kalian bisa melihat bahwa cahaya pada lampu itu dapat merambat lurus dan memancarkan sinar untuk menerangi lokasi yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa? Contohnya yaitu pemantulan cahaya melalui cermin. Kalau kalian bercermin itu kan ada bayangan kalian di cermin tersebut. Terus contoh lainnya yaitu kalian tahu di jalan itu ada bulatan-bulatan di mana jalan itu ya? Nah itu kan ketika malam hari itu ketika terkena sorot lampu motor atau mobil itu kan bulatannya yang ada di tengah jalan itu bercahaya. Nah itu terjadi karena pemantulan cahaya ini. Jadi yang bulat-bulat di tengah jalan yang ada di marka jalan itu dia tidak mengeluarkan sinar, tetapi dia memantulkan sinar dari cahaya motor atau mobil yang lewat. Bisa dimengerti? Yang ketiga yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya nih, sini ya kalian bisa melihat cahayanya bisa masuk ke dalam ruangan karena katanya bening. Untuk contoh yang lainnya yaitu terlihat pada gambar ini, ada yang pernah sini? Nah, di sini ada gambar gapura lampu kembar mayang ya yang ada di Jalan Pahlawan Kota Madiun. Ini terdapat gambarnya Bapak Wali Kota Madiun. Nah itu terlihat di belakangnya ada kayak cahaya ya itu ya di gambarannya. Mengapa demikian? Karena bahan untuk membuat gapura ini bening. Jadi ada lampu di dalamnya.
Untuk sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan itu contohnya ketika kalian memasukkan pensil ke dalam air. Nah, di gambar ini kan kalau kita lihat itu pensilnya terlihat patah ya. Nah, itu karena terjadi pembiasan cahaya ketika pensilnya dimasukkan ke dalam air. Cahayanya dibiaskan oleh air. Nah, contoh lainnya yaitu pada gambar ketika ada pernah ke kolam renang. Saya Pernah? Jumat sama siapa tuh? Oh, tiap Jumat ke sana. Iya, bagus. Nah, kamu bisa mengamati di kolam renang itu pada pegangannya menuju ke kolam itu ya biasanya ya. Itu kalau diamati dari atas itu bisa dilihat bahwa pegangannya itu terlihat membengkok. Nah, pembengkokan itu sebenarnya bukan tampilan aslinya. Itu terjadi karena pembiasan cahaya. Nah, kalian bisa jalan-jalan nih ke kolam yang ada di Madiun, di mana aja kira-kira? Jepang, ya, terus di Banyu Biru. ya, Banyu Biru boleh, di Sun City juga bisa, Terjun Jiwa, terus ya di Jepang boleh. Kapan-kapan bisa mengamati sana ya, sama sekali. Nah, untuk sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Nah, pada pelangi ini air itu bersifat seperti prisma yang membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Contoh lainnya yaitu kalian bisa mengamati pada gambar. Kalian pernah ke air terjun ini? Belum. Nah, air terjun ini merupakan air terjun yang ada di wilayah Madiun, di Kecamatan Kare, Desa Pakuan. Nah, ini air terjun Seweru. Dan di air terjun ini terjadi pembiasaan cahaya juga. Dapat dilihat di sini ada gambar pelangi ya di air terjunnya. Nah, itu merupakan salah satu fenomena dari contoh cahaya dapat diuraikan. Ada yang ditanyakan? Nah, ini yang terakhir, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, ini bisa kita lihat di sini di depan pintu ini juga terjadi bayangan ya. Nah, ini sekarang kanan depan saya taruh di sini. Ada bayangannya ya. Kenapa kok bisa terjadi bayangan ini? Karena cahayanya terbalang oleh benda yang akan membentuk bayangan itu. Jadi ini tangan saya menghalangi cahaya dari proyektornya. Seperti itu. Paham? Nah, ini contoh lainnya yaitu ada di spot wisata yang ada patung Herliam ini ya. Oke, yang pernah ke sana? Ya, di sana kalian bisa melihat nih pada gambar ada bayangan orang-orang yang sedang berdiri di sana. Itu karena orang-orang itu menghalangi cahaya lampu yang ada di belakangnya sehingga terbentuk bayangan. Bentuk bayangan. Nah, cahaya itu penting sekali dalam kehidupan. Mengapa kok penting? Karena cahaya itu dapat kita gunakan untuk melihat
depan sini melakukan percobaan. Coba Alif sama Cina. Nanti gantian juga ya sama temen yang lain. Ayo. Coba kan ya, cahaya dapat merambat lurus. Gimana coba? Cahaya dapat merambat lurus. Boleh sambil melihat buku panduannya yang ada di buku. Ya, coba. Kelihatan nggak di sini? Ya, nah, tembus ya. Tembus. Terus, cahaya dapat menembus benda bening. Gimana? Sekarang Alif, coba Alif yang bening praktek. Ya, kalian perhatikan di sini cahayanya bisa tembus ke sana ya. Nah, kalian Cina di sini coba kalian Cina. Nah, bisa tembus ya kalau ada benda bening ya. Ya, boleh duduk Cina sama Arif. Tepuk tangan buat mereka. Ayo sekarang gantian Ega sama Kaisang. Ayo, langsung. Coba Saista buktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan.
Sudah selesai loh. Kelompok Jurai kan ada selesai. Diselesaikan masih berhasil. Eka sama Jurai ya. Tunggu ya. Ayo. Jadi kalau sudah selesai semua ya. Sekarang presentasi ke depan per kelompok. Ayo kelompoknya Juna dulu. Kelompok apa tadi? Kelompok Jurai kan. Ayo kelompok Jurai kan maju. Presentasi. Kenalan sama Aku mau kami dari kelompok Urai. belinya di Uraikan. Yang lain diperhatikan. Nesa. Lambat terus. 2. Mau sambut. 3. Bening. 3. 4. 5. dimakan. 4. Darurat. Jadi teman-teman yang lain perhatikan kelompok Jurai kan tadi melakukan percobaan seperti tadi. Yang pertama hasil percobaannya yaitu saya dapat melambat lurus, yang kedua saya dapat menembus benda bening, terus yang ketiga saya dapat mengabulkan, yang keempat saya dapat dibiaskan. Tadi kalian sudah praktek ya? Sudah. Tepuk tangan buat kelompok Jurai kan? Bentar, kelompok lain ada yang mau bertanya apa tidak? Tidak. Sekarang kelompok dipantukan. Yuk. Alif, Kanza, sama Saina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang lain perhatikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ditunjukkan ke temennya hasil kerja kelompoknya. Nah, ini kelompok dipanggulkan, mencocokkan gambar dengan sifat-sifat cahaya. Coba dibacakan gambar pertama ini gambar apa? Gambar orang yang menenun. Yang pertama ini gambar orang yang ada di jalan pahlawan, atau orang yang ada di dekatnya patung Maria yang ada di jalan pahlawan. Ini contoh dari sifat saya yaitu saya dapat membuat bayangan. Terus yang kedua gambar apa ini? Orang tenang yang ada gambarnya yang ada bengkok. Ini contoh dari sifat apa? Saya dapat dibiaskan. Terus yang ketiga. Gambar yang ketiga gambar apa? Jalan raya yang ada mata lampunya yang ada di tengah. Itu salah satu contoh dari sifat saya apa? Saya dapat dipantulkan. Betul. Terus gambar yang selanjutnya. Air terjun di mana tadi? Masih ingat nggak? Ya, air terjun yang ada di Kecamatan Kare, namanya air terjun Seweru. Nah, di sana tadi ada fenomena apa ini? Pelangi. Ya, itu salah satu contoh sifat cahaya apa? Saya dapat diuraikan. Terus yang selanjutnya, lampu jalan. Lampunya kenapa itu? Menggunakan cahaya.
menara apa lagi? Kembar mayang yang ada gambaran pahlawan. Nah, di sana terlihat cahaya yang berada di dalam apa ini menaranya terlihat dari luar. Itu membuktikan bahwa cahayanya dapat menembus benda bening. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Tanya. Ada. Oke, terima kasih. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok dipantulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dibiaskan akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Yang pertama, dalam bentuk contohnya senter yang diarahkan ke kardus yang sudah dilakukan. Yang kedua, dipantulkan contohnya senter diarahkan ke cermin. Yang ketiga, menembus benda-benda bening contohnya senter diarahkan di jelas yang keempat, dibiaskan contohnya pensil dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Kelas 4 aku harus selesai sakit disuruh jadi Yuk, yang lain perhatikan cepetan, jangan mainan sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Pak? Tidak. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok dibiaskan. Nah, oke, anak-anak semua tadi sudah mengerjakan lembar kerja yang sudah ibu berikan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagi lagu yang sudah kita nyanyikan tadi mengenai sifat-sifat cahaya agar kalian tambah paham mengenai sifat-sifat cahaya itu apa aja ya. Ya, coba 1, 2, 3. Ada Enam macam sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dibiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Semua benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. coba sekarang mau pakai lagu. Ada enam macam
selesai boleh dikumpulkan. Jangan sampai lupa. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasinya. Nanti akan Ibu cek ya pengalaman kalian mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Menyebutkan sifat-sifat cahaya. Coba Reza. Ya. Sifat-sifat cahaya tadi ada apa aja? Oh, tambah terus, menembus benda bening, terus bisa dipantulkan, bisa diuraikan, bisa dibiaskan, ya bisa membentuk bayangan. Jadi ada 6 sifat cahaya, dapat terus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dapat membentuk bayangan. Tadi kita sudah melihat ya percobaan tadi. Kita sudah membuktikan. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak kita nanti akan belajar mengenai cahaya, melihat karena cahaya. Nanti kalian bisa mempelajari dulu materinya di rumah ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyanyi lagu daerah terlebih dahulu. Kita menyanyi lagu Amar-Amar Bisa. Bisa ya? Ya, 1, 2, 3. Amar-amar bisa, bisaku berumasa, masa sendiri diurung bari-bari, merdeka manggareka, rasa kayu beka, bebati makan hati, apinya dan kulupan, bebati makan hati, apinya dan kulupan. Amar-amar disuruh, dikit-dikit awal. Amar-amar disuruh, dikit-dikit awal. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan, sudah mau melakukan percobaan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.